Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, jadi Mahkamah Konstitusi juga ikut didalilkan yang mulia, tertera pada halaman 84 sampai dengan halaman 86 permohonan pemohon, bukan menjadi kewenangan termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan pemohon tersebut. Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sitomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada faktanya 2 surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya tidak ada pengurangan suara. Bahwa faktanya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 suara. Dalam dokumen hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan surat suara paslon nomor urut 1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara paslon nomor urut 1 yang hilang. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon nomor 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam dokumen hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikit pun terhadap perolehan suara paslon nomor 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari 1 kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan lokus atau lokasi, sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS yang disebutkan oleh pemohon. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap permasalahan yang didalilkan pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 berdasarkan rekomendasi Bawaslu nomor 067/K.00.2/K.2/06/2/2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Bahwa dengan demikian yang mulia, tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon?